Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di seberang sana, ina mau wewari lu dolor sawe, wewari kerapu imung deong sawe, biau megu moloi tabetelan orang. Sore hari ini khususnya kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya kaum disabilitas di Kabupaten Sika, saya hadir kembali bersama channel YouTube saya Naruk Sareng bersama Edu Sareng akan menyampaikan satu hal yang sangat penting, khususnya untuk kami kaum disabilitas, dan lebih terkhusus lagi yaitu kami yang tunanetra, yang buta. Dalam hal ini buta total dengan low vision, di mana dua kelompok ini adalah sudah tidak bisa lagi untuk melakukan kegiatan di ranah publik ya. Mereka hanya di rumah dan segala macam kegiatan mereka hanya dibantu oleh keluarga. Seperti itu, tidak bisa bergerak keluar. Artinya buta total atau sangat low vision. Bapak Ibu sekalian, hari Jumat minggu lalu kami khususnya orang tunanetra di Kabupaten Sika diundang oleh Ibu Ellen Pereira. Dia koordinator divisi kaum disabilitas di Kabupaten Sika di Yayasan Karitas Keuskupan Agung Maumere. Ya, dia sudah mendampingi cukup lama, sekitar 4-5 tahun kelompok disabilitas ini. Dan dia juga sudah memfasilitasi terbentuknya komunitas di bawah dari kelompok disabilitas, yaitu spesifik orang tuli, seperti itu. Dan juga minggu lalu dia menginisiasi supaya kami kelompok tunanetra ini berkumpul. Dan akhirnya pada tanggal 17 Februari beberapa hari yang lalu kelompok ini bertemu di kantor Karitas di Maumere. Dalam pertemuan ini luar biasa. Kami tidak banyak orang, hanya beberapa orang, tetapi luar biasa ya. Ada bahagia, ada rasa suka, rasa senang luar biasa karena di antara kami sudah selama ini hanya di handphone, tetapi sekarang kami sudah bertemu. Walaupun kami tidak bisa melihat wajahnya seperti apa, orangnya seperti apa, tinggi atau pendek, kami tidak peduli. Tapi kami masih bisa mendengar suaranya, gelak tawanya, joknya, segala macam. Kami sudah salaman dan rangkulan. Luar biasa. Nah, inisiasi pertemuan yang diinisiatori oleh Ibu Helen ini adalah supaya kami saling kenal. Dan hebatnya, setelah kami saling kenal, akhirnya dalam diskusi perjalanan, waktu kami mulai sekitar jam 10 tapi akhirnya undur jam 11, akhirnya kami sepakat bahwa tidak, kelompok ini harus kita patenkan di dalam suatu kelompok yang resmi, yang formal, seperti itu, supaya dari kelompok itu kita bisa bergabung bersama-sama, saling kontak, saling berhubungan, saling mendukung, saling membantu, saling mendoakan, seperti itu. Akhirnya terjadilah itu. Dengan difasilitasi oleh Ibu Ellen, akhirnya kami membentuk. Pertama, kami mensepakati dulu kira-kira apa kelompok ini. Dan dari semua orang memberikan usul saran, akhirnya kami pilih salah satu usul dari seseorang, yaitu bahwa kelompok ini kami kasih nama apa? Koneksi. Dasar. Koneksi. Koneksi ini mempunyai dua makna. Koneksi itu kepanjangan atau singkatan dari Komunitas Netra Kabupaten Sika, Indonesia. Wah,
hebat kan? Koneksi, Komunitas Netra Kabupaten Sika. Tapi arti huruf atau kata koneksi itu sendiri itu sangat bagus dan sangat pas untuk kami. Karena kami orang yang mempunyai keterbelakangan, di mana kami tidak sanggup untuk melihat, kami orang netra, maka kami sangat kuat mempunyai keinginan untuk membangun koneksi. Kami harus connect dengan orang-orang di luar. Kami harus connect dengan sahabat-sahabat kami di tempat kami tinggal, connect dengan masyarakat, connect dengan dunia pendidikan, connect dengan yayasan-yayasan, connect dengan lembaga dana, connect dengan orang-orang yang mempunyai kelebihan banyak, dan connect dengan pemerintah. Wah, dahsyat kan? Jadi itu kelompok kami, dan kami sangat bersyukur kelompok itu sudah terbentuk di Kabupaten Sika. Baru belum juga seumur jagung ya, barusan tanggal 17 lalu. Dan kami sepakati bahwa setiap bulan akan ada pertemuan bulanan. Dan kali ini kami sepakat untuk pertemuan dari kelompok koneksi ini di satu tempat cukup jauh dari Kabupaten Sika, wilayah timur, hampir sekitar 40 km lebih, yaitu di Nebe. Itu di salah satu anggota kami, seorang ibu umur 60 tahun lebih, namanya Ibu Edita. Wah, luar biasa. Dia bilang, oke, saya punya di tempat jauh lebih dulu. Akhirnya kami sepakati. Jadi, Bapak Ibu sekalian, lalu apa sebenarnya visi utama daripada pembentukan koneksi ini? Kami mau bergabung di dalam organisasi ini. Tidak lain tidak bukan. Hanyalah apa? Supaya kami mendapatkan hak yang sama. Kami akan berjuang mendapatkan hak yang sama, diperlakukan sama oleh pemerintah, oleh kelompok masyarakat di sekitar kami, bahwa kami pun sama dengan orang-orang yang normal, orang-orang biasanya di luar sana. Itu visi utama kami. Kenapa? Karena kekurangan kami yang buta ini, menurut pandangan kami, itu tidak menjadi hambatan untuk kami. Kami mau berjuang dan segala macam urusan lain, mau bangun, berdikari, segala macam, itu tidak ada hambatan. Seperti itu. Kenapa? Walaupun mata kami buta, kami masih punya otak yang jernih, kami masih punya suara yang lantang, kami masih punya telinga untuk bisa mendengarkan berbagai macam informasi. Seperti itu. Sehingga kami mempunyai visi agar dengan program ini, dengan koneksi ini, kami dapat memperjuangkan supaya dianggap sama, ada equal kami orang tunanetra dengan semua masyarakat yang ada di luaran sana. Seperti itu. Lalu apa misi kami? Misi kami yang paling utama adalah apa? Kami mau memperjuangkan berbagai macam hak kami. Yaitu apa? Melakukan advokasi informasi, advokasi kebijakan. Hak kami yang telah ditentukan, yang telah dilindungi secara kuat dan utuh oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahkan sekarang telah diundang-undangkan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang bagaimana hak disabilitas, bagaimana tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kami, untuk membantu kami dalam segala macam kegiatan kami. Terlebih bagaimana agar pemerintah menyiapkan aksesibilitas daripada sarana publik di masyarakat, sehingga kami dimudahkan untuk berkomunikasi dengan orang-orang biasa, orang-orang normal di luar sana. Itu tujuan kami, seperti itu. Kemudian tujuan kami juga dengan kelompok ini, kami akan merancang berbagai macam program. Kami akan merancang berbagai macam program. Program yang pertama, karena kami barusan beberapa orang, oleh karena itu kegiatan kami pertama sekarang adalah apa? Kami melakukan sosialisasi melalui pertemanan kami, sahabat, termasuk sekarang di YouTube saya ini, saya mensosialisasikan kepada teman-teman di Kabupaten Sika, kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Sika dan di mana saya berada, bahwa kami sudah ada. Kami ada di dalam satu wadah yang namanya Koneksi, Komunitas Netra Kabupaten Sika. Kami sosialisasi. Lalu dari hasil sosialisasi itu, orang yang kami akses adalah apa? Mereka yang buta total, kemudian yang low vision, itu kami sepakati boleh
Tetapi yang benar-benar low vision, di mana dia kalau keluar pasti dia harus dibantu, dituntun dan segala macam itu. Dia belum bisa melakukan kegiatan sendiri di luar sana seperti itu. Nah, itu akan dibantu. Setiap orang yang kami datakan, baik dia orang tua yang sudah tidak bisa kemana-mana, berapa saja umur tidak jadi masalah, ataupun anak kecil. Sehingga mereka harus memberikan apa? Memberikan KTP, mengirim KTP ke kepada Yayasan Caritas, kemudian kartu keluarga, sehingga itu menjadi dasar untuk kami buat database daripada organisasi kami seperti itu. Dan database itu suatu saat akan dijadikan modal kami untuk membangun kekuatan kami. Kami bisa mengirim program atau proposal kepada pemerintah, kepada lembaga dana, kemana saja, agar kami mendapat akses untuk mendapatkan sumber daya, sumber dana dari luar sana, sehingga kami bisa kembangkan kegiatan kami. Itu tujuan paling utama, yaitu kami melakukan sosialisasi. Setelah sosialisasi sudah berjalan bagus, kami juga akan rapat kembali untuk apa? Untuk diskusi bersama tentang bagaimana perencanaan strategis kami. Apa kira-kira yang mau kita lakukan? Kegiatan apa yang kita lakukan? Seperti itu. Ya, itu akan kami lakukan depan. Kami akan lakukan setelah database sudah ada semua. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk sementara sekretariat kami adalah di salah satu warung dari kami kelompok disabilitas, yaitu di jalan masuk ke Terminal Lokaria. Pas sebelah bawah itu ada satu warung. Saya lupa warungnya, tapi di situ menjadi sekretariat kami. Kayak gitu. Kebetulan warung itu milik daripada salah satu anggota kami, yaitu Bapak Ambrus Dan. Bapak Ambrus Dan, ya, dia dulu mantan DPR Kabupaten Sika, dan saat ini juga dia sedang mengambil kuliah S1-nya di Unipa. Dia ambil hukum dan sekarang sudah semester 4, dan luar biasa karena dia sudah menguasai program aksesibilitas di smartphone-nya, kemudian dia laptopnya, sehingga dia bisa sangat mudah untuk melakukan kuliah itu. Itu luar biasa. Nah, itu yang kami perjuangkan seperti itu. Itu sekretaris kami. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan struktur kepengurusan? Ini jujur, struktur kepengurusan daripada koneksi ini, yaitu komunitas netra Kabupaten Sika ini, karena kami belum banyak orang, sehingga barusan terbangun atau disepakati dari kelompok pada rapat 17 Februari yang lalu itu, yaitu baru dipilihnya koordinator umum, atau katakan koordinator dengan wakil koordinator, yang dimana wakil koordinator itu merangkap sekretaris. Dan pada saat pemilihan itu, dan pemilihan dilakukan secara tertutup, dan lucu waktu itu, kami mau tulis, ada yang sudah bisa tulis, mampu mengendalikan HP smartphone mereka, tapi ada yang beberapa yang belum tahu, sehingga kami pakai pola bisik-bisik tetangga. Jadi kalau dia belum bisa tulis itu, Ibu Ellen condongkan telinganya, baru dia bilang begini, ini telinga saya, baru kami bisik nama siapa yang kami mau pilih. Udik luar biasa seperti itu. Nah, dan pada saat itu setelah dievaluasi, dikumpulkan, kebetulan saya mendapatkan suara terbanyak, dan saya didaulat untuk sementara atau untuk pertama kali untuk memimpin koneksi komunitas netra di Kabupaten Sika. Saya Edu Sareng, sama sebagai pemilik, sama juga seperti pemilik dari akun Naruk Sareng ini. Kemudian orang keduanya yaitu Bapak Ambrus Dan, dia sebagai wakil koordinator sekaligus berkuasa atau berkewajiban untuk menangani sekretaris atau sekretariat seperti kayak gitu. Luar biasa. Dan kami juga sudah membangun membentuk WA group kami, dan itu luar biasa ramainya. Tiap hari kami saling sapa segala macam itu. Sangat ketika terbentuk sejak tanggal 17 Februari lalu, kami merasa
luar biasa. Kami ada teman, ada sahabat, saling komunikasi, segala macam itu terjadi. Seperti itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi lalu apa modal kami yang utama? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, modal kami yang utama adalah apa? Tekad kami. Dan mungkin orang di luar membuat joke ya, koneksi. Itu komunitas Netar Sika, Kabupaten Sika. Tapi juga mungkin dijokkan, kok nekat sih? Kok nekat sih? Benar, saya katakan, kami nekat. Kami sangat nekat. Kami sangat nekat karena apa? Kalau kami tidak nekat, berjuang bersama-sama, kami tidak pernah akan dapat apa-apa. Kenapa? Orang seperti kami, kalau kami tidak bersuara lantang, kami tidak berpikiran cerdas, kami tidak membangun koneksi, kami pasti akan ditinggalkan. Itu pasti akan ditinggalkan. Karena kita tahu stigma di mana-mana toh. Ya. Kadang-kadang kalau bahasa daerah kami di sini, kami orang tidak panggil nama. Weh, goita. Goita itu artinya, weh mata buta, kayak gitu. Itu sudah menjadi seperti lelucon dan guyon di masyarakat. Tapi kalau kami dengar, kami sakit hati luar biasa. Nah, tetapi kami anggap itu tidak ada. Ada guyon-guyon dari sahabat saya, salah satu di kelompok koneksi ini. Dia bilang apa? Kami tidak peduli. Biar kamu gingo kami, kamu pimi kami, atau kamu bokongin kami, kamu nyinyir kami tidak peduli. Wong kami buta, kami tidak lihat. Biar kamu gingo kami tidak peduli. Nah, bukan itu berarti kami masa bodoh dan lingkungan, tidak. Memang faktanya kayak gitu. Kalau kami omong, orang mukanya masam, sepertinya tidak setuju, kami tidak peduli, kami tidak tahu. Nah, jadi kami tetap omong gigi ke depan. Tapi percayalah, kami masih punya hati nurani. Kami masih mempunyai kesadaran kritis. Dan kami akan pakai kesadaran kritis kami hanya untuk berjuang di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau melanggar etika, moral, tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh hukum di bangsa dan di negara ini. Seperti itu. Jadi itu kira-kira sedikit perkenalan kami tentang terbangunnya satu kelompok yang namanya Koneksi di Kabupaten Sika. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan kepada saudara-saudara sekalian yang sempat untuk membaca YouTube saya kali ini, saya minta bantuan. Saya sangat minta bantuan. Sebarluaskan YouTube ini kepada Facebook Anda, Instagram Anda, atau apapun, supaya kelompok koneksi ini dikenal banyak orang. Dan satu hal lagi, untuk khusus kita di Kabupaten Sika, jika kamu menemukan orang di Kabupaten Sika di sudut manapun, yang pentingnya teritorialnya di Kabupaten Sika, tolong daftar dia, tolong ambil KTP-nya dan kartu keluarganya, dan VA kepada kami di nomor saya yang ada di di YouTube saya ini, supaya kami masukkan dia di dalam database. Karena sangat kesian, banyak orang buta seperti kami dan juga orang yang mempunyai keterlambatan kekurangan lain itu sampai kadang-kadang tidak punya KTP, sehingga mereka akses mereka untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah sangat sulit. Seperti itu yang kami perjuangkan, ya, seperti itu. Perjuangan kami juga akan melakukan yang namanya advokasi informasi dan advokasi kebijakan, yaitu kami akan, setelah kami kuat, kami akan ke pemerintah, kami akan omong kepada pemerintah, tolong pemerintah, kelompok disabilitas di Kabupaten Sika ini harus diperdakan, karena undang-undangnya sudah ada, diperdakan. Sehingga kalau kami diperdakan, kami masuk dalam perda, artinya apa? Kami mempunyai hak secara konstitusi setiap tahun akan mendapatkan kucuran dana untuk menunjang kegiatan kami, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi kami di kelompok kami masing-masing, tentunya di seluruh kelompok disabilitas. Itu juga kami akan perjuangkan, advokasi kebijakan publik, kebijakan pemerintah, seperti itu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekian saja saya sampaikan konten saya kali ini, yaitu tentang koneksi, di mana saya memperkenalkan bahwa di Kabupaten Sika sudah terbentuk satu komunitas tunanetra di Kabupaten Sika. Seperti itu. Saya minta Bapak
Tolong Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong subscribe, komen, share, dan informasikan kepada teman-teman untuk membantu kami. Seperti itu. Terakhir, saya doakan semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sore hari ini dilindungi, diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Bapa dan atas nama kuasa Tuhan Yesus, dan dalam pertolongan yang sempurna dari Tuhan Allah Roh Kudus kepada kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin.